Oke, kita lanjut yang contoh yang bagian C. Oke, di sini diminta tentukan akar dari 3x kuadrat min 5x min 2. Oke, perhatikan yang pertama nilai A. Oke, nilai A-nya di sini sama dengan 3. Berarti karena A-nya sama dengan 3, berarti 3 itu tidak sama dengan 1. Berarti yang kita pakai adalah langkah bagian kanan yang kedua. Jadi untuk kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka untuk mencari P dan Q, caranya cari P kali Q 2 angka, kalau dikali hasilnya A kali C. Jadi bedanya kalau untuk A sama dengan 1, P kali Q-nya harus sama dengan C kan? 2 angka dikali hasilnya C. Tapi kalau untuk yang ini, cari 2 angka kalau dikali hasilnya adalah A kali C. Oke, kita langsung aja. Oke, caranya nanti langkah pertama kalau A-nya tidak sama dengan 1, oke, kalikan dulu A dikali dengan C. Oke. Berarti dapatnya di sini untuk yang A dikalikan dengan yang C, berarti 3 kali min 2 itu dapatnya adalah min 6. Oke, kita tuliskan di sini. Berarti ini min 6. Oke, setelah itu cari 2 angka kalau dikali min 6 dan kalau ditambah hasilnya adalah min 5. Oke, berarti kalau ditambah hasilnya adalah min 5. Ditambah atau dikurang hasilnya min 5 ya. Oke, berarti sekarang kita cari angkanya berapa aja. Misalnya kita pakai yang perkalian hasilnya 6. Itu adalah 1 kali 6 sama bisa jadi 2 kali 3. Nah, sekarang mana kira-kira di sini yang kalau ditambah atau dikurang hasilnya min 5? Oke, 1 kurangi 6 min 5 kan? Oke, udah ketemu. Kenapa enggak pakai 2 sama 3? Berarti kalau 2 kurangi 3 kan min 1. Atau 3 kurangi 2 kan 1. Nah, sekarang yang hasilnya min 5 itu adalah yang 1 kali 6. Berarti kita punya di sini kita pakai adalah 1 sama 6. Biar jadi min 5 berarti 1 kurangi 6 atau 6 kurangi 1. Oke, jawabannya adalah 1 kurangi 6. Berarti minnya ada di 6. Oke, jadi sekarang sudah ketemu P dan Q-nya. Berarti P-nya anggap yang 1, Q-nya anggap yang min 6. Boleh enggak P-nya yang min 6? Boleh, terserah. Mana aja bisa. Nah, setelah itu, kalau sudah ketemu P sama Q, langkah kedua. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah ketemu P sama Q-nya, buat faktornya kayak gini. Jadi A-nya keluarin, kemudian X kayak tadi, tapi di sini P per A, Q per A. Oke, kita lanjut. Berarti ini karena A-nya 3, berarti kita keluarin 3-nya. Oke, 3 kita keluarin dalam kurung X. Ini juga X sama dengan 0. Oke, P-nya berapa? P-nya adalah 1. Berarti karena satunya plus, berarti ini plus 1 per A. A-nya berapa? 3. Kemudian Q-nya berapa? Min 6. Berarti di sini min 6 per 3 juga. Jadi kalau di sini A-nya 3, ini juga harus 3. Kalau di sini 2, berarti ini 2, 2, 2. Oke. Setelah itu tinggal difaktor. Berarti tinggal ambil X tambah 1 per 3 sama dengan 0 atau X min 6 per 3 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk yang ini sebenarnya 6 bagi 3 kan bisa disederhanain nih. Jadi kalian bisa sederhanain dulu di sini ataupun di sini sama aja. Oke, ini plus ini kita pindahin jadi min. Berarti X sama dengan min sepertiga. Dan yang ini oke kita sederhanain dulu biar gampang. Berarti 6 bagi 3 kan 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, pertanyaannya, sekarang kemana 3 yang ini Ustazah diapain? Nah, 3 ini
sebenarnya habis. Dari mana kita bagi? Jadi 0 kita bagi 3 dapat 0. Makanya di sini ini kita cuekin aja. Karena dia sebenarnya udah dibagi, jadi dibagi oleh bukan dibagi oleh 0. Dia jadi pembagi untuk 0. Jadi ini 0 dibagi 3 dapat 0. Makanya kita tidak pakai. Jadi cukup yang kita pakai adalah yang di dalam kurung. Jadi sudah ketemu x-nya, akarnya adalah x1 min 1/3, x2-nya adalah 2. Oke, selanjutnya contoh berikutnya yang terakhir. Contoh terakhir itu yang bagian D. Contoh yang ketiga, bukan ketiga ding, keempat ya, bagian D. Kita punya soalnya adalah 4x² min 9 sama dengan 0. Oke, caranya ini berarti kalau kita sederhanakan dulu, bukan sederhanain, dijabarin, nilai B-nya di sini kan 0. Kenapa 0? Karena x-nya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita tuliskan lengkap, itu artinya ini 4x² ditambah 0x dikurangi 9 sama dengan 0. Oke, sekarang baru kita perhatikan nilai A. Nilai A-nya itu adalah 4, berarti kita pakai langkah seperti yang bagian C. Berarti cari dua angka, kalau dikali hasilnya 4 kali min 9 berapa? Min 36. Oke. Cari dua angka dikali min 36. Tapi kalau ditambah hasilnya adalah si 0. Ingat, biar dia hasilnya 0 berarti angkanya harus sama. Oke, perkalian 36. 36 itu kan banyak. 1 kali 36, 2 kali 18, berapa lagi? 4 kali 9, 6 kali 6. Tapi biar dia menghasilkan 0 berarti dia angkanya harus sama. Berarti kita pakai 6 sama 6. Kalau 4 sama 9 tidak bisa menghasilkan 0. Oke, berarti kita pakainya adalah yang 6. Biar jadi 0 di mana minnya? Terserah di mana aja. 6 kurangi 6, 6 kurangi 6 sama aja akan menghasilkan 0. Berarti sudah ketemu nilai P dan Q-nya. Oke, P-nya itu adalah 6, Q-nya adalah negatif 6. Oke, setelah itu tinggal kita buat. Karena di sini A-nya 4, keluarin 4. Oke, ini X. Ini X. Sama dengan 0. Oke, P-nya plus 6, berarti ini plus 6 per A, 4. Di sini Q-nya negatif 6, berarti ini min 6 per 4. Oke, kita sederhanain dulu dah. Oke, di sini 0 kita bagi 4, berarti 0. Berarti ini udah enggak boleh kita tulis, tetap ditulis, boleh enggak terserah. Kalau mau ditulis tetap boleh, berarti jadinya X ditambah 6 per 4 sama-sama bagi 2, berarti ini 3 per 2. Berarti X min ini juga sama-sama bagi 2, berarti 3 per 2 sama dengan 0. Setelah itu tinggal kita jabarkan, berarti X plus 3 per 2 sama dengan 0, atau X min 3 per 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan plus ini pindah kan jadi min 3 per 2 nih. Yang ini X-nya pindah jadi apa? Jadi plus 3 per 2. Oke, jadi ketemu akarnya X1-nya min 3 per 2, X2-nya adalah 3 per 2. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.